Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren di radio, kami hadirkan kembali pendengar. Dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengulas lebih dalam dunia pesantren dan juga seluk-beluknya. Undang-Undang tentang pesantren, Undang-Undang nomor 18 tahun 2019, menyebut bahwa pendidikan pesantren tidak terbedakan dengan pendidikan lainnya, umumnya adalah lembaga pendidikan umum yang bernaung di bawah Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Dan Kementerian Agama sedang merumuskan peta jalan pendidikan dan juga dakwah pesantren. Seperti apa itu peta jalannya? Kami saat ini sudah bersama dengan konsultan ahli dan juga sekaligus koordinator nasional Gus Durian. Ada Ibu Hajah Alisa Wahid. Pasti Anda kenal dengan Bu Alisa Wahid. Selamat sore, saya akan segera sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami bahagia Yakin banget loh banget ini. nih Mas. Iya, selamat Hari Kartini juga ya, karena Oh bertepatan dengan ya, Hari terima Kartini. kasih. Terima kasih. Ini Selamat Hari salah satu Kartini Kartini juga kita buat para soalnya ya, biasa laki-laki. betul. Kita harus tahu bahwa pesantren ini sedang berjuang untuk bisa mensejajarkan diri dengan lembaga pendidikan umum lainnya sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Tapi kalau kita Ya, ingin tahu apa sih harus diperhatikan oleh pesantren untuk bisa relevan dengan perkembangan zaman, apalagi tuntutan teknologi yang semakin luar biasa, Bu Alisa. iya betul sekali. Begini, sebetulnya bukan pesantren harus berjuang untuk mensejajarkan dirinya dengan lembaga pendidikan yang general ya, tetapi bagaimana agar ilmu-ilmu yang ada di pesantren itu kemudian juga mendapatkan pengakuan, Mas, diakui sebagai bentuk pengetahuan yang memang penting, yang memang di recognize atau diakui sebagai ilmu pengetahuan yang memang ada manfaatnya begitu. Itu yang menjadi PR karena selama ini walaupun banyak yang bersekolahnya itu di pesantren, tetapi pengakuannya itu tadi tidak dianggap sebagai lembaga pendidikan yang memberikan pengetahuan yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini, padahal tidak begitu juga begitu. Jadi disebut informal ya, padahal sebenarnya formal kan? Iya betul, bentuknya berbeda, tetapi kenapa kok masih disebutnya informal gitu? Itu yang semangat undang-undang pesantren itu ke sana, bagaimana agar masyarakat dan terutama pemerintah ya, negara ini memfasilitasi penyetaraan itu dengan utuh, bukan hanya kemudian pesantrennya disuruh untuk meniru pendidikan pendidikan umum, nggak begitu gitu. Warna nggak boleh berubah, tapi rekognisi yang dibutuhkan, itu yang kami tangkap. Betul, Kami berikan betul. ruang untuk masyarakat nih yang mau menyapa Bu Alisa Wahid, silakan Anda hubungi redaksi Radio El Cinta. Siapa yang nggak kenal dengan seorang nama besar Alisa Wahid ya, dengan belakang nama Wahidnya itu pasti Anda tahu Iya. siapalah ya. Silakan hubungi 0215869.000, pesan singkat dan juga WA di 0811806543. Kami juga live di YouTube, jadi kami ajak Anda juga untuk live bersama kami di YouTube. Anda boleh juga chat bersama kami ya, chatbox-nya terbuka untuk Anda. Nanti kami sapa juga untuk Anda yang sudah masuk di chatbox-nya. Nah, ngomongin soal tantangan SDM, kita tahu bahwa SDM di pesantren selama ini dikenal sebagai lulusan untuk guru ngaji. Lulusan Iya. untuk, kalau bahasa Jawanya itu lebih ya, orang yang ngurusin pernikahan kalau di kampung. Nah, sementara kita tahu tantangan zaman tidak seperti itu nih, Bu Alisa. Iya, betul. Betul, itu memang yang kemudian menjadi tantangan tantangan dunia pesantren itu sendiri ketika belajarnya ilmu agama, tetapi bagaimana agar ilmu agama ini relate gitu ya, nyambung dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari begitu. Jadi bukan hanya agama sebagai sebuah ilmu, sebagai sebuah pengetahuan, tetapi agama sebagai jawaban atas persoalan-persoalan keseharian, itu yang kemudian menjadi catatan kita. Dan jadi kalau kita lihat nih, Mas Asrofi ya, Iya. masyarakat Indonesia itu masyarakat yang sangat religius ya. Bahkan di dunia ini masyarakat Indonesia itu adalah yang paling tinggi menganggap agama itu penting
gitu. Terutama dalam hal ini adalah umat Islam ya. 93% Mas di survei-survei yang Iya. dilakukan misalnya oleh Pew Research begitu. Karena itu agama betul-betul dianggap sesuatu yang hadir dalam keseharian begitu. Sayangnya ini kok masih nggak nyambung gitu ceritanya gitu. Jadi punya pemahaman ilmu agama, tapi terus bagaimana dengan kedokteran? Bagaimana dengan ekonomi? Bagaimana dengan psikologi deh gitu ya, seperti Iya. yang saya tekuni misalnya. Nah itu yang kemudian membawa kebutuhan agar lebih balance nih antara ilmu agama dengan bagaimana ilmu agama itu ketika diterapkan ke dalam bidang-bidang keilmuan kehidupan masa kini. Jadi misalnya bagaimana psikologi itu yang kemudian membawa perspektif agama. Lalu kemudian bagaimana ekonomi kalau di Indonesia tentu saja di masyarakat ekonomi syariah begitu. Itu hal-hal seperti ini yang menjadi catatan. Ketika kedokteran misalnya ilmu pengetahuan tentang kedokteran itu bagaimana ilmu kedokteran ini juga membawa perspektif agama di dalam ini pengembangan keilmuannya seperti itu tantangan kita dan disitulah kemudian undang-undang pesantren itu dicoba untuk diturunkan supaya lebih membumi ya, lebih konkret itu menghasilkan pesantren-pesantren. Jadi undang-undang pesantren itu diharapkan menjadi panduan kita semua, baik masyarakat maupun negara, agar bisa mendorong pesantren ini menjadi pesantren-pesantren yang mencetak bukan hanya ahli Guru ngaji agama saja saja. gitu ya. Betul, bukan hanya guru ngaji saja, tetapi justru menjadi ahli dalam ekonomi syariah, ahli dalam psikologi spiritual, dalam hal ini perspektif Islam, dan seterusnya gitu, Mas. Nah ini peta jalannya mesti dirumuskan dengan matang dong artinya. Iya, betul. Cita-cita tinggi, tapi kalau jalannya belum benar gimana Bu Alisa? Peta jalannya seperti apa? Iya, itu yang kemudian Kementerian Agama itu mendapatkan tugas atau mandat yang sangat besar dan berat dari Undang-Undang Pesantren itu sendiri, karena ya Kementerian Agama kan kementerian yang mengurusi urusan agama dan pesantren itu lembaga pendidikan keagamaan. Jadi gimana dong sekarang agar pesantren ini bisa menghasilkan bukan hanya ahli ilmu fikih gitu ya, bukan hanya ahli ilmu fikih, tetapi juga ahli ilmu-ilmu yang terkait dengan kemaslahatan umat manusia. Jadi begitu tuh bunyinya pandangannya gitu ya. Jadi bukan hanya melahirkan santri mutafaqih fiddin atau ahli ilmu agama, tetapi harus juga faqih fi masolihul khalq gitu. Jadi menguasai ilmu yang terkait kemaslahatan umat manusia gitu. Jadi dinnya tadi itu ilmu agamanya itu kemudian turun atau menjelma masuk ke dalam ilmu-ilmu yang terkait kemaslahatan umat manusia. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu ada, yaitu peta jalannya harus disusun gitu. Apakah lewat jalan tol atau jalan Jalan arteri misal gitu ya. Jalan arteri Tinggal gitu. milih. Jalan Tapi itu yang milih arah jalan satu nanti arah. adalah biasanya kalau pesantren itu adalah Pak Kiainya, karena Pak Kiai itu adalah sebagai pemimpin dari sebuah lembaga pondok pesantren. Sementara Betul. pondok pesantren itu punya khas berbeda, yaitu kemandirian. Nah, bagaimana caranya untuk bisa Betul. mengajak Pak Kiai-kiainya itu bisa step forward? Nah, itu juga salah satu ininya. Jadi Kementerian Agama dalam menjalankan tugas ini punya 3 landasan, Mas, yang itu kemudian dipegang oleh Kementerian Agama. 1, menghormati independensi pesantren gitu ya. Menghormati independensi pesantren itu artinya tidak memaksakan gitu. Kalau kita kan pendidikan misalnya ujian nasional dulu tuh itu Wajib kan gitu ya, seragam harus tuh. ikut. Nah, sekarang kan enggak nih. Sekarang ujian nasional aja sudah disesuaikan dengan konteks lokalnya masing-masing begitu ya. Nah, sama di dalam bekerja ini independensi pesantren itu harus dijaga, tidak bisa dipaksakan, tapi justru ya itu tadi direkognisi
bagaimana pesantren itu punya kekhasannya masing-masing. Misalnya ada pesantren yang khas dia belajar ilmu-ilmu fikih, tapi ada pesantren-pesantren yang khas dia belajar ilmu-ilmu tertentu gitu ya. Ada pesantren-pesantren yang fokusnya tasawuf misalnya gitu. Itu Ya. independensi pesantren gitu. Lalu yang kedua, menjaga kekhasan pesantren tersebut. Ini tadi yang khas-khas ini kalau pesantren-pesantren salaf misalnya ya jangan dipaksa untuk mereka mengajarkan ilmu-ilmu Tasawuf misal gitu ya. gitu ya. Karena mereka memang punya kekhasannya masing-masing. Lalu yang terakhir, merawat merawat otentisitas pesantren itu sendiri. Jadi bukan hanya menghormati tapi harus ikut merawat juga. Jadi negara memang harus pinter-pinteran. Negara itu fasilitasi gitu. Negara mengakui, lalu kemudian mengafirmasi, dan yang ketiga memfasilitasi. Justru karena punya kekhasan. Ini gini, sekarang kalau Kementerian Pendidikan tuh kan ada Merdeka Belajar ya Mas ya, Iya betul. gitu ya. Nah di pesantren tuh Merdeka Belajarnya udah dari zaman Dari dulu. zaman dulu sudah Hanya ratusan tahun fokusnya, bedanya itu ya. betul, Jadi Kementerian fokusnya Pendidikan ngambil. ilmu agama, maka kemudian sekarang Kementerian Agama melakukan Merdeka Belajar terhadap pesantren-pesantren itu gitu. Tapi yang jadi masalah adalah ketika ngomongin soal output, standar mutunya nanti takutnya berbeda-beda nih, Bu Alisa. Betul. Memang itu yang kemudian menjadi catatan Kementerian Agama, bagaimana agar standar mutunya tetap ada, tetapi penentuan standar mutunya itu sendiri tidak kemudian semena-mena gitu. Itu tapi dengan menghormati kekhasan tadi itu gitu ya. Jadi kemudian ada asosiasi-asosiasi yang sesuai dengan kekhasan pesantren-pesantren ini. Lalu kemudian ada komunikasi yang jauh lebih baik, makanya namanya afirmasi dan rekognisi gitu. Dan juga kemudian ada tugas, ada peran-peran yang dilakukan oleh Majelis Masyayikh Pesantren. Itu beliau-beliau inilah yang memastikan standar kualitasnya itu memang juga tidak sembarangan, karena memang juga harus diakui Mas, pesantren itu saking banyaknya ya, ada 32.000 kan ini semuanya nih, itu harus juga diberikan standar gitu. Nah standarnya itu segini, kalau Mahat Ali itu segini begitu ya. Tapi caranya menuju ke sana, kemudian ilmunya, kedalaman ilmunya itu nanti ditentukan sendiri oleh pengasuh pesantren. Itu yang jadi menarik itu sebetulnya, karena hubungan yang saling memberdayakan itu justru sangat terasa di pengelolaan pesantren bersama negara. Sementara pesantren itu independen, takutnya terlalu mencampuri, jadi kekhasan pesantren hilang nanti, Bu Alisa. Betul, justru itu yang diharapkan oleh pesantren-pesantren, agar Kementerian Agama tidak kemudian mewakili negara ya. Nanti juga pemerintah daerah gitu ya, itu tidak kemudian pemerintah daerah memaksa-maksa pesantren harus A, harus B begitu, tidak. Tetapi justru bersama-sama mengelola prosesnya. Nah, yang menarik tuh begini, Mas. Seperti dana desa misalnya ya. Dana desa itu kan pemerintah juga tidak bisa memaksa, Mas. Yang menentukan dana desa itu digunakan untuk apa, itu kan ada yang namanya musyawarah pembangunan desa, musrenbang. Nah itu hubungan-hubungan yang sekarang ingin dibangun oleh negara dengan masyarakat kan begitu, termasuk di pesantren gitu. Jadi bagaimana pesantren betul-betul dihormati tadi itu independensinya dan kekhasannya, lalu kemudian difasilitasi untuk bisa mencapai visi yang terbaiknya itu. Jadi fungsi Kementerian Agama, negara, nanti Pemda juga ya terlibat, itu adalah dengan memastikan rencana atau visi dari pesantren-pesantren tersebut itu terwujud dengan nyata. Tetapi fasilitasinya juga nggak diem-diem aja begitu ya. Jadi untuk kemandirian pesantren itu mengajak dunia usaha, kemudian dunia profesi itu untuk bekerja sama dengan pesantren-pesantren agar pesantren ini bisa mengembangkan sumber daya. Jadi kalau selama ini perusahaan punya CSR selalu diberikan kepada, belum menyasar pesantren lah ibaratnya gitu ya?
sudah mulai dipikirkan dong seharusnya perusahaan-perusahaan swasta Sudah. jika mau CSR. Betul, tapi bukan hanya CSR aja, jadi CSR-nya harus dimanfaatkan dengan baik dan bahkan kerjasamanya bisa aja di luar CSR, tapi kerjasama yang lebih produktif. Misalnya begini, link and match antara kebutuhan industri dengan apa yang bisa diwujudkan di pesantren. Contoh paling mudah misalnya ada perusahaan besar begitu ya, industri besar di sebuah daerah di mana ada pesantren yang cukup besar. Maka kemudian pesantren itu bisa bekerja sama dengan si industri sehingga menyediakan program-program untuk si santri gitu yang itu nanti Vokasi. ada serapan langsung ke industri tersebut begitu, dan itu sudah dilakukan misalnya oleh Krakatau Steel dengan pesantren-pesantren di daerah Cilegon misalnya seperti itu. Kemudian ada beberapa misalnya di praktek baik yang sudah cukup lama ya, dan itu klasik, itu di daerah apa namanya, Astagfirullahaladzim, pantai utara Pulau Jawa ya. Beberapa industri kacang itu bekerja sama tuh dengan pesantren untuk pengembangan pengembangan pasokan. Oh, Jadi saya ngerti tuh, merek petani, kacangnya terkenal banget kayak itu ya, bahkan sampai iya ke Madrid juga. gitu. Petani itu kemudian dikelola oleh pesantren. Pesantren menjadi economic hub dan menjadi supplier untuk industri tersebut begitu. Jadi kerjasama yang saling memberdayakan, memperkuat lah gitu, Mas. Jadi pesantren itu akan dibuat komprehensif, bukan hanya kemudian sebuah lembaga pendidikan, tapi juga bisa lembaga ekonomi nantinya. Betul, harapan kita begitu. Apalagi dengan rencana pengembangan masyarakat ekonomi syariahnya pemerintah. Maka kita tentu salah satu misi dari peta jalan pendidikan pesantren itu adalah memastikan bahwa pesantren mampu memproduksi atau mencetak tenaga-tenaga yang ahli di bidang ekonomi syariah gitu, Mas. Jadi Nah, ini memang beratnya adalah diversifikasi nih, Bu Alisa. Diversifikasi pesantren itu luar biasa, betul, gap-nya sangat beda sekali. Nah, tantangannya akan semakin berat. betul. Bagaimana, Bu Alisa? Nah, ini yang fungsi-fungsi yang apa namanya harus dilakukan oleh negara dengan bekerja sama dengan Majelis Masyayikh. Jadi menjembatani gap tersebut gitu ya. Kemudian bekerja untuk memfasilitasi agar standar yang sudah ditentukan itu bisa dicapai oleh pesantren-pesantren tersebut begitu. Jadi prinsip al mukhafadhu ala qadimi soli wa bil jadidil aslah itu bisa terkelola dengan baik gitu ya. Jadi misalnya begini, pesantren itu kan benar-benar bertumpu pada kiai, jadi tidak ada manajemen berbasis sistem. Tapi kemudian fungsi fasilitasi dari undang-undang pesantren itu membuat negara memfasilitasi pesantren-pesantren ini agar mulai mengadopsi sistem manajemen yang modern. Nah, itu salah satu contohnya gitu, Mas. Sehingga memang kualitas pengelolaan pendidikan di pesantren itu sendiri itu walaupun tetap otentik, walaupun tetap independen, tetapi sudah mulai berkenalan dengan apa namanya sistem-sistem pendekatan yang lebih sistemik, dan itu akan meningkatkan kualitas pesantren itu sendiri gitu. Ini ada pesan dari Pak Yayat melalui WA mengatakan seperti ini. Anak saya baru kelas 1 MI, Madrasah Ibtidaiyah, dan sekolahnya MI swasta. Cita-cita orang tua adalah kelak nanti anak saya bisa bermanfaat untuk orang tua dan lingkungannya, dan untuk Ya, perbaiki agamanya, karena sang orang tua tidak bisa mengajarkan agama dengan baik kepada anaknya. ya, ya. Tapi usul kepada Kementerian Agama, mohon bisa disejajarkan sehingga anak saya kelak kalau bisa masuk ke dunia sosial, diterima di lingkungan kerja. Ini Ya. yang salah satu pertimbangan utama orang tua, takut anak-anak tidak bisa jadi orang soalnya, Bu Ya. Alisa. Iya, nah itu Pak Yaya tidak perlu takut lagi, juga para pemirsa semua tidak perlu takut ya, para pendengar, karena dengan prinsip rekognisi, afirmasi dan fasilitasi, ini upaya-upaya untuk kesetaraan, kemudian pengakuan itu berjalan terus, berlangsung terus, dan insya Allah nanti semakin kuat. Sekarang misalnya dengan sekolah-sekolah muadalah, kemudian pesantren-pesantren muadalah gitu ya, terus kemudian juga pengakuan yang membuat lulusan pesantren bisa langsung masuk ke perguruan tinggi di jurusan general knowledge begitu, itu kan terus dilakukan. Jadi tidak perlu khawatir, itu tetap akan dikelola oleh
Kementerian Agama Kementerian sebagai Agama. Jadi pelaksana meskipun lulus undang-undang. pesantren tapi bisa juga kuliah kedokteran, bisa juga kuliah Iya, teknik gitu, betul masih bisa? sekali. Masih bisa gitu, tidak perlu khawatir gitu karena, ya itu tadi kita sedang, melakukan, membangun jembatan-jembatan yang sekarang saja sudah bisa, apalagi Susah nggak sih Bu nanti. Alisa? Karena kita tahu ya pesantren itu kan administrasinya agak-agak ya kita tahu ya bagaimana, apalagi yang tradisional lah ibaratnya. Mereka Mhm yang mhm. terbiasa tidak melakukan pekerjaan administrasi kemudian dituntut negara untuk bisa melakukan pekerjaan administrasi. Nah, negara nggak boleh menuntut, makanya justru ada fungsi fasilitasi, Dan itu sudah gitu. berjalan dengan baik Bu Alisa, sepengetahuan Bu Sudah Alisa. berjalan, alhamdulillah sudah mulai berjalan pelatihan-pelatihan, kemudian, program-program bersama pengurus-pengurus pesantren, pengasuh-pengasuh pesantren itu terus berjalan. Akan jadi seperti apa kira-kira nanti pesantren? Pesantren akan menjadi lembaga pendidikan yang menggunakan sistem-sistem manajemen yang lebih komprehensif gitu ya dengan pendekatan sistem thinking, tapi pada saat yang sama itu tadi mencetak ahli ilmu agama dan ahli ilmu-ilmu yang terkait dengan kemaslahatan bersama. Nah, tentu harapan harapan ini bukan harapan yang khayalan begitu. Iya, Jadi ini, bukan mimpi tapi impian kalau kata para motivator gitu ya, bukan mimpi tapi impian artinya disiapkan peta jalannya, disiapkan kerja-kerjanya sehingga kemudian pesantren-pesantren ini betul-betul bisa berkembang menjadi lembaga pendidikan yang komprehensif, menjadi, ruang-ruang untuk memperkuat, pendidikan karakter atau pendidikan akhlak begitu ya bagi warga bangsa, tapi pada saat yang sama juga mencetak warga bangsa yang punya, semangat, punya etos kerja yang tinggi, punya keterampilan yang tinggi menuju Indonesia emas gitu iya. ceritanya. Kata siapa lulusan pesantren tidak bisa kuliah tinggi? Saya punya teman yang kuliahnya di Cairo University, Al Azhar University di Kairo maksudnya. Saya Mhm. bersama Pak Aswin ini di Cepete ya, kita jumpai dulu nih ada masyarakat nih Bu Alisa. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Aswin. Malam Mas Rofi, Ya, silakan dengan Bu Alisa ini, Bu Alisa Wahid loh itu Pak Aswin. Pak Aswin. saya hanya mau sharing aja sih. Jadi agak lucu juga tadi, agak tergelitik juga dengan Yang mana, pendapat yang mana? bahwa memang kalau dari pesantren bisa menjadi kedokteran gitu. Itu saya terus gini, pesantren itu kan ada dua sekarang ini. Ada pesantren modern dan ada pesantren yang tradisional. Ya. Kehadiran negara itu yang dibutuhkan Bu Alisa adalah di pesantren-pesantren tradisional. Karena di sana itu mereka mendidik anak yatim, duafa Oh atau iya, orang kurang mampu ya Pak ya. mereka itu bersekolah pesantren di sana mereka belajar kitab kuning, belajar Al-Qur'an. Sementara mereka sekolahnya itu harus numpang di misalkan Sekolah SMP negeri misal gitu ya. di luar gitu ya, maksudnya di luar komplek pesantren. Nah, ini yang saya catat kehadiran negara tidak ada karena ujung-ujungnya anak-anak itu sekolahnya jadi mandek karena Hmm. harus bayar. Sementara kan mereka memang disekolahkan di pesantren di situ kan memang Gratis gitu ya. Iya. soalnya akhirnya tidak lanjut. Lalu tadi yang Mas Azrufi bilang bahwa ternyata ya pesantren itu hanya mencetak guru ngaji, tidak salah mencetak guru ngaji dan itu memang bagus Iya. sekali daripada kita mencetak preman kan gitu. Betul Pak. Cuman maksud saya kehadiran negara nih Bu Alisa yang Iya. saya tuntut di sini karena jujur saya baru pulang nih dari daerah Banten, banyak sekali kobong-kobong pesantren tradisional tuh yang saya lihat ya pesantren isinya 60 orang, 30 orang, tapi mereka sekolahnya di luar. Lalu saya tanya, "Dek, sekolah di mana?" "Aku nggak sekolah, Pak. Sudah putus, sejak lulus SMP Iya. aku sekolah lagi." Santai Karena saja penjarian juga waktu kecil juga seperti itu kok Pak ya. Pesantren tapi kuliah sekolahnya di sekolah umum kok Pak. ya, nah satu lagi yang disebut dengan pesantren modern. Ya, kebetulan anak saya 4 orang ini di pesantren. Satu alhamdulillah sudah lulus di pesantren dan dia memang di pesantren modern. Dia tuh di AKP di Lido, Bogor. Dan anak saya yang besar ini sekarang dia kuliah di kedokteran gitu. Tuh kan kata siapa pesantren nggak bisa jadi dokter ya Pak ya. Malah Mas Asrofi ya beberapa kelulusannya di sana itu banyak sekali dia yang dapat di SNPTN, ada yang di UNPAD, dia dapat kedokteran di UNPAD, kedokteran di Unila, banyak mereka di UB. Ya. Ini yang kedokteran ya yang kita lihat tingkat kesulitannya luar biasa. Belum lagi saya lihat yang di akuntansi, yang di ekonomi dan lain-lain, banyak sekali yang dapat di. Jadi nggak nyesel Pak ya dulu mensantrenkan anak ya Pak ya.
Iya, nah jadi 3 lagi anak saya memang satu kembar itu baru Mhm. kelas 1 SMA, SMP yang paling nomor 2 itu di SMP kelas 3 gitu ya. Saya tidak bilang bahwa ini pesantren salafi atau ini non salafi, ini NU atau non Iya. NU. Jadi garis besarnya eyang saya adalah NU sejati. Kalau saya bilang Gus Durian, iya NU sejati ya. Iya. Jadi saya tidak bilang begitu bahwa pendidikan pesantren sekarang itu tidak bisa dianggap remeh. Yang saya butuhkan adalah kehadiran negara. Catatannya menarik, terima kasih Pak Aswin. Selamat sore Pak Aswin di Cipete, Tangerang. Ini kalau ngomongin soal kehadiran negara, kata Pak Aswin yang dibutuhkan itu yang tradisional nih, Bu Alisa. Ya, sebetulnya ya tidak hanya yang tradisional, yang modern juga tetap harus diafirmasi ya. Hanya memang mereka lebih siap karena sudah menggunakan manajemen modern gitu, Pak Mas Asrofi. Iya, sudah punya Yang tadi infrastrukturnya kita, gitu ya. iya gitu. Bahwa kemudian banyak sekali pesantren-pesantren yang dia fokusnya hanya diniyah saja gitu ya. Yang itu kemudian kurang mendapatkan fasilitasi oleh negara. Padahal kalau kita lihat soal literasi, baca tulis gitu, itu kalau nggak ada pesantren-pesantren kayaknya kita nggak bisa mencapai angka 99% itu, Mas, gitu Betul. ya. Itu memang sumbangsi pesantren itu besar sekali. Anak-anak ini belajar membaca menulis di sana, dan pesantren memberikan layanan yang barrier to entry-nya rendah banget seperti tadi disampaikan, tidak membayar, kemudian siapa aja bisa masuk, memberi apa aja boleh gitu ya, semampunya. Tapi pada saat yang sama kemudian bagaimana agar pesantren itu sendiri tidak sekedar menjadi tempat Nitip anak. numpang tidur gitu, Iya, atau betul. titip anak gitu, tetapi mencetak ahli-ahli yang sesuai. Nah, kalau pesantren-pesantren salaf, mereka memang fokusnya hanya pada mencetak ahli ilmu agama, ya tidak apa-apa, itu juga boleh gitu. Tapi yang paling penting standarnya gitu, Betul. standarnya Jadi sehingga tergantung anak-anak orang tua ya, mau milih anaknya masuk di mana. Karena betul. memang mau nekuni agama, silakan masuk yang salaf ya. Iya, tidak apa-apa. Tadi itu karena nanti dunia yang makin berkembang ini tetap akan membutuhkan ahli-ahli yang memang mendalami ilmu-ilmu agama tersebut begitu. Seperti tadi yang saya sampaikan soal perkembangan masyarakat ekonomi syariah misalnya, audit halal, terus kemudian kerja-kerja yang sifatnya terkait dengan Analis ekonomi misal, tapi yang syariah. syariah kan jarang tuh. Iya, itu tuh tidak membutuhkan ilmu yang lainnya juga Iya. itu untuk di situ gitu. Jadi semakin terbuka lapangannya, hanya memang kita juga ingin memberikan kesempatan yang lebih luas kepada para santri. Jadi kalau pesantren-pesantren ini kemudian siap untuk mengkombinasikan antara pendidikan keagamaannya dengan pendidikan general knowledge-nya, maka itu tentu akan lebih baik bagi para santri gitu. Saya coba menghayal nih, indah nggak sih Bu Alisa kalau kita ketemu dokter yang paham soal agama? Indah nggak kalau kita ketemu insinyur yang paham soal agama? Indah Iya. tidak kalau kita ketemu supir angkot yang sangat paham tentang agama? Bukan yang sangat indah Bu Alisa? Iya, itu dia yang dicita-citakan Mas Asrofi. Mudah-mudahan ya ini jalan yang harus didukung oleh semua pihak, bukan hanya pemerintah, tapi masyarakat juga ikut dukung nih. Ada Iya. bersama kami Pak Jainal di Tangerang. Halo, selamat sore Pak Jainal. Sore Pak. Iya Pak Jainal, saya bersama Bu Alisa Wahid nih, silakan. Ya, kebetulan saya sendiri pernah pesantren ya, dan sambil sekolah. Itu di pesantren modern, Pak. Pesantren modern Pak ya. Ya, Sekolahnya di dalam pesantrennya atau di luar institusi Pak? saya kebetulan dalam yayasan itu ada pesantren, ada sekolahnya juga. Oh Pak. ya, jadi sudah bagus ya pesantrennya Pak ya. Di sana, ya. Dan itu pesantren itu menurut saya memang kalau kita mau disiplin, mau mandiri, itu ditempa di sana, Pak. Emang apa yang didapatkan yang beda Pak Jainal dengan anak-anak yang lain waktu itu? Ya, kebetulan waktu itu ya kan saya sedikit terlihat nakal gitu. Iya. jadi saya sama orang tua saya akhirnya dimasukin ke pesantren. Iya. Dan di sana saya sambil sekolah juga meneruskan sekolah di sana, itu namanya Madrasah Sanawiyah, dan di sana saya melanjutkan ke Aliyah.
Nah, di sana saya mengerti tentang apa itu organisasi NU, Muhammadiyah segala macam, tingkat disiplinnya tinggi gitu loh Pak. Iya. Jadi sekarang Pak Jainal profesinya apa nih Pak Jainal kalau boleh tahu Pak? Nah, kebetulan saya salah satu manajer di perusahaan asing Pak, milik Tuh Amerika. kan, namanya Wow. manajer perusahaan asing ya. Jadi sudah jelas ya, bisa jadi orang kan Pak Jainal ya? Betul, Iya. alhamdulillah Pak. Dan anak saya saat ini saya masukkan ke pesantren modern juga tuh. Inilah generasi pesantren nih Pak. Tetap Iya. istiqomah ya Pak Jainal ya. Terima kasih Pak Jainal ya. Iya, menarik sekali ya. Itu, Jadi tuh kan. dari sedikit kelihatan bandel, Masih denial padahal bilangnya sedikit bandel ya, denial sedikit nggak apa-apa tapi lah. kalau ilmu psikologi Mas Asrofi, anak-anak yang bandel itu memang Ya. calon pemimpin. Pantes saya kecilnya bandel ya. Alhamdulillah. Tapi benar biasanya orang tuh bandel anak kemudian di pesantren kan. Kalau di kampung Betul. tuh seperti itu Bu Alisa. Nggak masalah Iya. meskipun alasannya untuk membuat anak disiplin nggak masalah kan di pesantren kan. Nggak masalah, karena kalau pesantren itu yang menarik adalah karena dia harus mengurus diri sendiri gitu. Kalau emotional intelligence itu dia self management ya, itu harus mau tidak mau kan, karena nggak ada yang ngurusin lagi. Kalau di rumah itu kan masih diurusin orang tua, masih diurusin siapa staf rumah tangga Iya. dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau di pesantren harus ngurus dirinya sendiri dan ada peer pressure, temen-temennya juga mengurus dirinya sendiri. Jadi dia kan malu untuk aneh-aneh, sehingga kemudian self disiplin itu terbangun begitu di pesantren. Kemudian juga hubungan dengan kiai yang sangat khas ya, orang tua. Kiai kan pengganti orang tua, Betul. ngayomi, sehingga anak itu juga menjadi lebih segan sebetulnya gitu. Sehingga ketika kiai mengatakan A, itu satu biasanya sumbernya adalah ajaran agama, sehingga daya dorongnya lebih besar. Yang kedua, anak memang lebih segan, santri itu lebih segan gitu. Jadi punya keunggulan, dan karena 24 jam tinggal di situ, maka pengembangan karakter itu memang kuat sekali di pondok pesantren. Di pondok pesantren nggak boleh pegang handphone, itu yang paling saya sukai ya. Jadi anak-anak nggak ada yang main-main game itu ya, itu paling aman sebenarnya Bu Alisa ya. Iya betul, dilengkapi dengan kemampuan untuk mengelola diri sendiri, menahan diri itu kan. Luar biasa. Siapa bilang katanya pondok pesantren hanya bisa jadi guru ngaji. Toh tadi Pak Jainal di Tangerang menjadi manajer di perusahaan Jadi asing. manajer. Jadi Anda tidak ada alasan untuk tidak mempesantrenkan anak-anak Anda. Bu Alisa, Iya. terakhir ada mau disampaikan ke masyarakat yang siapa tahu ya punya tergugah lah dengan informasi ini, kemudian ingin ikut jejaknya Pak Jainal tadi. Ya, semoga warga masyarakat tidak khawatir lagi bahwa di pesantren itu hanya bicara urusan agama saja. Betul, anak-anak kita akan dididik untuk mendalami ilmu agama di dalam pesantren, tetapi dengan peta jalan pesantren, pendidikan, dakwah, dan kemandirian pesantren, kita juga mempersiapkan anak-anak kita, santri-santri kita itu untuk menjadi warga bangsa, menjadi insan yang siap untuk berkhidmah bagi bangsa, agama, dan negara, dan masyarakat, dan keluarga, itu dengan ilmu yang lebih lengkap, karena ilmu pengetahuan umumnya ada, tetapi juga ilmu agamanya ada. Tidak perlu khawatir, negara sudah hadir, negara sekarang tinggal kita tagih saja negaranya gitu ya, untuk bisa menjalankan itu semua. Insya Allah dengan pesantren yang berdaya, pesantren yang hebat, maka kita juga akan bisa mencetak santri yang hebat. Kalau santrinya hebat, berarti Indonesianya juga pasti akan hebat. Saya nanti akan serewetin Pak Menteri Agama kalau belum terlaksana. Mudah-mudahan masyarakat Alhamdulillah. bisa semakin percaya. Terima kasih Bu Alisa Wahid atas waktunya. Tetap sehat ya. Terima kasih Mas Asrofi. Sama-sama, sampai jumpa kembali. Terima kasih Sampai juga jumpa ya, kembali. terima kasih juga untuk Anda yang bersama kami dalam Pesantren di Radio. Kami akan hadirkan kembali Pesantren di Radio 2 hari lagi setiap tanggal ganjil selama bulan Ramadan 1443 Hijriah. Saya Asrofi, terima kasih, sampai jumpa.